Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ausini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Biqaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi'ulumil hasan. Amma ba'du. Kepada Ustaz Isa Abdullah yang saya hormati, kepada para asatidzah pondok pesantren Tahfidzul Quran Ummul Hakim yang kami hormati, teman-teman dari asatidzah TPQ Darussalam yang kami hormati, dan juga anak-anakku semuanya, santriwan santriwati rahimani wa rahimakumullah, dan semoga dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah kepada kita, nikmat sehat dan kesempatan yang ini banyak orang tertipu, banyak orang terlenakan dengan dua nikmat ini, dan juga nikmat iman wal Islam yang senantiasa melekat pada diri kita. Semoga dengan berbagai macam kenikmatan itu kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala abdan syakura, menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani, yang harus kita contoh dalam kehidupan kita. Dan semoga kita istiqomahkan mengikuti jejak langkahnya, menapai manhajnya, memperjuangkan risalahnya, sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah, dan sampai nanti ketika kita berada di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa hidup bersama beliau di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 1 Muharram ya, atau tahun baru Hijriah, ini adalah sebuah peristiwa besar, ya. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan tanah lahirnya untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kita harus bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, bahwa kita hari ini juga mengambil momen hijrah ini adalah era kebangkitan umat lagi. Kita ingin berubah, perubahan yang signifikan, dengan mengambil satu hal, yaitu kedisiplinan dan keteladanan. Bagaimana kita bisa membangun lembaga ini dengan kedisiplinan dan keteladanan. Bagi para asatidzah, bagaimana bisa membersamai anak-anak, bisa memberikan keteladanan kepada anak-anak. Begitu juga kepada kakak kelas,
kelas 3 memberikan contoh kepada adik kelasnya, kelas 2 memberikan contoh kepada adik kelasnya, yang kelas 1 bagaimana bisa menghormati yang besar, bisa menyayangi teman dan lain sebagainya. Ini momen perubahan, dan perubahan itu harus kita mulai. Perubahan harus kita mulai dari hari ini, dari detik ini, dari saat ini, untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita adakan pada satu acara momen 1 Muharram dengan berpakaian putih untuk para santriwan dan juga para asatidzah semuanya. Ini mengambil satu momen bagaimana kita ingin berubah, meninggalkan nilai-nilai yang tidak ada manfaatnya yang kemarin, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di tahun-tahun kemarin. Kita mengacu, memicu untuk masa yang akan datang. Bagaimana Luqman Hakim bisa terbang untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana santriwan-santriwati betul-betul bersemangat untuk tafaqquh fikih, untuk menghafal Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, untuk bagaimana mempraktekkan kehidupannya dengan berlandaskan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kita adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita ingin menjadi orang yang terbaik. Khair ummah, kuntum khair ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita ingin menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi orang-orang pilihan. Maka untuk bisa menjadi orang yang terbaik, menjadi orang pilihan, maka kita harus juga dengan Al-Quran. Maka insya Allah nanti akan banyak dipaparkan oleh beliau Isa Tumor berkaitan dengan hijrah, berkaitan dengan perubahan, baik berkaitan dengan bagaimana untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap dari momen 1 Hijriah ini betul-betul semangat harus kita pompa, semangat harus kita gelurakan, semangat harus kita tunjukkan untuk betul-betul menjadi khair ummah. Siap? Bismillah. Jadi kita harus semangat untuk menjadi khairu ummatin, berada di lingkungan menjadi yang lebih baik, berada di masyarakat menjadi yang lebih baik, berada di tengah keluarga harus menjadi yang lebih baik. Mungkin itu dari kami. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrullah fatul barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Allahumma inna as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin wa taghfir lana wa tarhamna wa idha aradta fitnatan fi qaumin nasin fatawaffani ghayr maftun. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang kami hormati Bapak Kiai Samsudin Rosyad, yang kami hormati para dewan ustadzah yang kami hormati dan kami cintai, dan yang kami banggakan para santriwati yang semoga kelak melanjutkan estafet perjuangan, estafet meneruskan jejak langkah para senior kita, para ustadzah kita, sehingga menjadi santriwan
santriwan santriwati yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita puji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia. Sebagaimana pembukaan tadi, di dalam kita mendengarkan tilawatul Quran surat At-Taubah, inna iddatas syuhur indallah isna asyara min kitabillah. Di situ disebutkan wa minha arba'atul hurum. Saya minta di sini santriwan santriwati yang berani ngacung bulan haram itu apa saja sebutkan. Insya Allah nanti diberi hadiah Dewan Asatid. Ada yang tahu bulan haram yang disebutkan wa minha arba'atul hurum, dan diantaranya ada 4 bulan. Para santriwati ada yang tahu? Dan saya sangat yakin sekali para santriwan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Hakim lebih hafal bulan-bulan Hijriah daripada bulan Masehi. Lebih hafal Muharram sampai Dzulhijjah daripada Januari sampai Desember. Ada yang nggak hafal? Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah hasanah kita, qurratu a'yunina wa syafi'una wa habibuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami ingin menceritakan tentang sejarah. Semoga sejarah ini bisa kita ambil ibrahnya, sejarah tentang Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan-bulan Islam ini. Yang pertama di sana disebutkan wa minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan mulia. Kalau tadi dibaca di dalam surat At-Taubah, di surat At-Taubah ini diterangkan dengan sangat jelas sekali tentang kemuliaan bulan-bulan haram. Di sana ada 4 bulan haram, yaitu 1 Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, yang keempat adalah Dzulhijjah. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan, tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, barang siapa yang berbuat baik di bulan haram, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Begitu pula barang siapa yang berbuat dosa di bulan haram, dosanya lebih berat daripada dosa selain bulan haram. Nanti dibaca ayatnya. Di sana ada 1 nukilan Imam Qurtubi tatkala menafsirkan di dalam surat At-Taubah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas satu persatu. Pertama Muharram. Ya, Muharram. Muharram itu bulan mulia. Kenapa kita penting mempelajari bulan-bulan itu? Karena di dalam bulan-bulan itu ada keutamaan masing-masing berbeda. Contohnya bulan Muharram. Muharram itu dalam hadis sahih Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa apa yang sering dikerjakan Nabi Muhammad setelah puasa Ramadan. Maka Nabi mengatakan yaitu Syahrullah tad'uhu Muharram, yaitu bulan yang Allah sebut dengan nama Muharram. Berarti 4 bulan itu yang beri nama langsung Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bukan orang Arab, langsung Allah. Muharram. Dan ingat, tanggal 10 Muharram itu disunahkan puasa Asyura. Dan puasa Asyura itu adalah puasa wajib pertama di dalam Islam sebelum datang puasa Ramadan. Tatkala datang puasa Ramadan, hukum wajibnya dihapus, diganti yang wajib bulan Ramadan. Sehingga kalau kita melaksanakan puasa Asyura, ada nampak tilah sejarah bahwa Asyura itu pernah menjadi puasa wajib di dalam Islam. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tahu bulan-bulan, semakin tahu di dalam bulan-bulan itu ada keutamaan yang berbeda-beda. Yang kedua, shofar. Ya. Shofar itu artinya apa? Ini yang namanya orang Arab. Apa shofar itu? Bahasa Arab. Shofar dari kata sifrun. Sifrun artinya kosong. Artinya apa? Nol. Sifrun. Kenapa dikatakan kosong? Bulan Shofar itu bulan di mana orang Arab bebas, ya, bebas untuk membalaskan dendam antara suku satu dan suku yang kedua. Contohnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu kan 3 bulan haram. Dan orang Arab juga yakin tidak boleh berperang di bulan haram. Tatkala mereka saling ejek, saling menghina, didiamkan, ditahan amarahnya, dan mereka melampiaskan perperangan itu di bulan Shofar. Maka dikatakan Shofar itu sifrun. Kenapa? Karena rumah-rumah masyarakat Arab itu pada kosong, mereka semua berangkat menuju medan perang. Maka disebut Shofar. Habis Safar apa? Rabiul Awal. Artinya apa? Rabi itu sebagaimana doa Allahumma inni abduka ibni abdika ibni amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikul ismin walaka sammaita binafsak aw anjalta fi kitabik aw alamtahu ahadan min khalqik aw istasarta bihi fi'il ghaib indaka antaj al-Quran Rabbi'a qalbi. Rabbi itu apa? Ya Allah, jadikanlah Al-Quran Rabbi'a qalbi sebagai musim semi dalam hati. Rabbi itu artinya musim semi. Di dalam bangsa Arab, musim semi dulu itu 2 bulan, yaitu Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Itu musim apa? Musim semi. Musim semi. Kemudian apa? Setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula. Jumadal itu bahasa Arabnya apa? Jumadal itu dari kata jamat. Jamat itu artinya apa? Jamat itu artinya beku. Jadi musim dingin bangsa Arab 2. Itu Jumadal Ula sama Jumadal yang kedua apa? Ukhra, ya, atau sani. Ini musim dingin zaman dulu di bangsa Arab itu ada 2 bulan. Kalau musim seminya juga 2 bulan, musim dinginnya juga 2 bulan. Mungkin sekarang berbeda karena sudah terjadi kerusakan iklim. Setelah itu ada Rojab ini termasuk bulan haram. Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu apa artinya? Ramadan itu artinya adalah panas. Ramadan itu musim panas yang paling panas di antara 12 bulan itu Ramadan. Dan ini sebagai kiasan Ramadan ini untuk membakar apa? Semangat kita. Di zaman Rasulullah dulu musim yang paling panas jatuh di bulan Ramadan. Kemudian ada Syawal. Syawal itu bulan nikah.
nikahnya onta itu di bulan Syawal. Nenek kan Syawal itu bulan orang nikah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sedangkan Dzulhijjah ini dinisbahkan karena peristiwa sosial, yaitu peristiwa haji. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan dan matahari itu di dalam Islam sangat-sangat mempengaruhi ibadah kita. Contohnya bulan. Masuknya bulan Ramadan itu karena dilihatnya apa? Hilal. Begitu pula jatuhnya 1 Syawal. Begitu pula bulan haji. Bulan haji itu masuk bulan haji karena dilihat apa? Hilal 1 Dzulhijjah. Yang kedua matahari. Matahari pun sangat mempengaruhi ibadah sholat kita. Contohnya waktu sholat subuh itu waktunya adalah terbit fajar siddiq. Fajar siddiq itu pengaruh apa? Pengaruh matahari. Saya tanya adik-adik yang di sini para santriwan. Jadi kalau Ustaz nggak usah tanya, Ustaz paham ya. Waktu sholat duhur itu kapan? Waktu sholat duhur. Hah? Nah, siang ya betul lah, siang kan? Waktu sholat duhur. Jadi guru fikihnya tanggung jawab ya. Waktu sholat duhur kapan? Apa? Nah, gimana? Ada yang ngaco nggak? Ada yang jawab? Waktu sholat duhur. Berapa? Waktu sholat duhur itu apa? Indah zawal. Ketika apa? Zawal. Zawal itu apa? Matahari bergelincir tatkala matahari sudah di tengah kepala kita, kemudian bergelincir ya. Dan bergelincir itu masuk waktu duhur karena ada larangan sholat tepat di matahari di atas kepala. Itu ada larangan ya. Larangan masuk waktu dilarang sholat kecuali ada alasan yang lain. Tatkala matahari tepat di atas kepala kita dilarang sholat. Kalau udah zawal sudah berpindah, maka itu masuk waktu duhur. Ini juga karena matahari. Contohnya waktu maghrib itu kapan? Kalau dalam hadis waktu maghrib. Waktu maghrib ya. Mana para santriwati waktu maghrib? Ketika apa? Muncul tanda kemerah-merahan di ufuk. Tanda merah itu muncul, itu efek dari terbenamnya matahari. Maka ibadah sholat kita ini terpengaruh dengan matahari. Kalau dulu majum-majum kuno ada jam istiwa ya, untuk melihat atau mencocokkan waktu sholat. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking mukjizatnya Al-Qur'an, keutamaan matahari dan bulan itu dirangkum dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an. Yang bisa menerangkan, bisa menjawab ayatnya, insya Allah Dewan Asatid memberikan hadiah ya. Monggo kita buka pertanyaan. Dirangkum dengan satu ayat tentang mukjizatnya Al-Qur'an ya. Itu bulan dan matahari itu saking istimewanya di dalam Islam dirangkum dalam satu ayat, menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Yang dalam ayat ini sering kita baca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Itu surat apa? Al-Kahfi ayat berapa? Wala bisu fi kahfihim salah satu mi'ati wajidnahum tis'ah. Wala bisu fi kahfihim, dan ashabul kahfi itu tinggal di dalam gua selama 300 tahun. Wajidnahum tis'ah, ditambah 9.
Kalau ini dilihat dari konteks tata cara bahasa Arab ini kurang afdol. Karena bahasa Arab itu biasanya tata bahasanya ringkas dan padat. Kenapa Allah tidak mengucapkan 309 tahun? Kelamaan 300 ditambah berapa? 9. Ada yang tahu kenapa? Ini mukjizat Quran. Kenapa? Maka jenengan tidak akan bisa cari di buku di Quran terjemah, ini nggak bisa. Adanya di tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, dia mengatakan salah satu mi'ah itu hitungan Masehi, hitungan matahari. Sedangkan 309 itu hitungan bulan. Karena selisih antara matahari dan bulan selama 1 tahun itu 11, berapa. Kalau matahari 365 hari dalam tahun, kalau hitungan bulan itu biasanya cuma 355. Setahun selisih antara 11, berapa. Kalau 100 tahun selisih 3 tahun. Kalau 300 tahun selisih berapa? 9 tahun. Jadi Ashabul Kahfi itu tidur di gua kalau hitungan Masehi 300 tahun, kalau hitungan Hijriah berapa? 309. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami lanjutkan tentang sejarah penanggalan tahun di dalam Islam. Di zaman Rasulullah SAW belum ada penanggalan tahun, adanya cuma tanggal dan bulan. Padahal Romawi punya tahun, Persia punya tahun, orang Jawa pun juga punya tahun Jawa. Sedangkan di zaman dulu umat Islam, orang-orang Arab jahiliyah itu tidak punya penanggalan tahun. Karena orang Arab itu kan orang yang jahiliyah. Karena Nabi diutus kepada suatu kaum yang ummi. Dalam surat Al-Jum'ah ya, ummi itu kaum yang tidak bisa baca dan tulis. Kenapa orang Arab itu tidak pernah dijajah bangsa Persia dan bangsa Romawi? Karena orang Arab itu satu, SDM-nya rendah. Waladzi ba'asa fil ummiyina rasulan. Allah utus nabinya kepada masyarakat yang ummi. Ora iso maca, ora iso nulis, SDM-nya lemah. Yang kedua apa? Sumber daya alamnya nggak ada. Orangnya waktu baru pasir, orang cucuk jajah. Jadi Romawi Persia itu nggak pernah lirik Arab. Jadi bangsa Arab itu bangsa yang paling gelap di muka bumi. Wes SDM lemah. Yang kedua apa? Sumber daya alamnya kosong. Yang diambil apa? Tapi ternyata daerah yang paling gelap itu menjadi daerah yang paling terang dengan cahaya Islam karena ada Quran sebagai petunjuk. Ternyata dua imperium besar Romawi dan Persia itu ditutup oleh bangsa Arab. Maka ini menjadi PR besar bagi kita. Kalau Anda ingin ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelajari dan amalkan Al-Qur'an. Daerah yang paling gelap bisa menutup peradaban yang paling agung di masanya. Dua imperium besar Romawi dan Persia gulung tikar. Padahal dulu mereka tidak pernah melirik bangsa. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penanggalan tahun di zaman Rasul belum ada, maka tahun itu dinisbahkan sebuah peristiwa, kejadian. Contohnya
Nabi itu dilahirkan di tahun apa? Adik-adik? Tahun gajah. Karena Malikal Habasyah, yaitu Raja Ethiopia Abraha, menyerang Ka'bah bersama pasukan bergajah, dan Nabi lahir bertepatan Abraha menyerang Ka'bah. Saya tanya, kenapa dalam buku-buku tarikh itu ditulis Abraha Malikal Habasyah, Raja Abraha, Raja mana? Ethiopia. Padahal sejarah mencatat Abraha itu Raja Yaman. Nah ini ada yang tahu, nanti kasih hadiah. Ada yang tahu nggak? Kenapa Malikal Habasyah? Padahal Abraha itu tinggal di Yaman, menjadi gubernur Yaman. Ada yang tahu kenapa? Ini sejarah bahwa peradaban Ethiopia itu, Habasyi itu, lebih agung daripada peradaban Arab. Karena Ethiopia itu menjadi bagian kekuasaan Romawi, bagian dari kerajaan Imperium Romawi, dan agamanya agama Nasrani. Tatkala Romawi menaklukkan Yaman, karena Yaman itu negerinya beda dengan negeri Arab yang sumber daya alamnya melimpah, maka Romawi menunjuk Malikal Habasyah, yaitu Raja Ethiopia, untuk menjadi gubernur Yaman. Karena Yaman itu daerah yang strategis yang menjadi perebutan antara Persia dan Romawi. Tatkala Romawi berkuasa, maka ditunjuklah Abraha, penguasa Ethiopia, menjadi gubernur Yaman. Maka dalam tarikh-tarikh disebut Malikal Habasyah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala Nabi meninggal, tatkala Nabi ditinggal wafat pamannya dan istrinya Khadijah, disebut tahun apa? Amul Husn, tahun kesedihan. Saya tanya adik-adik, berapa mahar Nabi kepada Khadijah? Mahar berapa maharnya? Maharnya 20 ekor unta. 20 ekor unta itu milik Nabi atau bukan? Sejarah mencatat 20 ekor unta ini sumbangan dari paman-pamannya. Sumbangan, kebanyakan sumbangan dari pamannya. Karena Nabi kan anak yatim, dan Nabi hartanya juga tidak kaya, disumbang oleh paman-pamannya unta. Coba para adik-adik, satu unta itu paling enggak ya harganya ya 30 juta, itu Pak. Nah untane 20 berapa? 600 juta. Jangan sampai nanti kita menikah maharnya cuma seperangkat alat mandi atau ada waktu sholat, ya, seperangkat alat sholat. Ini jadi PR besar bagi orang tua hari ini yang punya anak laki-laki. Kalau kita punya anak laki-laki, kalau kita pengen dihargai di tengah keluarga wanita itu, bantu maharnya. Dikasih anak kita itu mahar yang banyak untuk bisa dia dihargai di tengah-tengah keluarga wanita. Jangan seperti saya, waktu nikah maharnya cuma buku mendidik anak, harganya 60.000, diskon 50%. Itu kurang penghargaan di tengah-tengah keluarga wanita. Nah ini contoh sejarah bagaimana Nabi itu dimuliakan di keluarganya Khadijah tatkala paman-pamannya patungan membantu maharnya. Maharnya Masya Allah ya, 20 ekor unta. Maka bagi kita tatkala kita memiliki anak laki-laki, bantu maharnya biar dia dihargai dengan keluarga wanita. Kalau kita punya anak perempuan, kuatkanlah hati anak kita. Sebaik-baik perempuan itu maharnya yang mudah.
Kalau yang perempuan dikasih motivasi untuk menerima seadanya. Tapi bagi kita punya anak laki-laki, kita bantu maharnya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kalau kita punya anak perempuan, pastikan nanti yang datang ke rumah kita yang melamar anak kita ini betul-betul rijal. Karena Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim nas. Rijal itu dari kata apa? Ada yang tahu bahasa Arab? Rijal itu dari kata apa? Ini para ustazah, pastikan yang lamar dengan betul-betul rijal. Rijal itu dari kata rojulah. Rojulah itu apa? Saya tahu? Rojulah itu pejantan tangguh. Jadi ya betul-betul siap tanggung jawab. Betul, mungkin datang kondisinya miskin, tidak punya apa-apa, tapi dia siap menjadi tulang punggung, siap berikhtiar tenanan, bertanggung jawab. Kalau tidak, kita punya anak perempuan kok diserahkan laki-laki setengah laki-laki, sing repot anak kita, Pak. Pasti anak kita nanti terdolimi. Maka pastikan yang datang betul-betul laki-laki, berani tanggung jawab. Tidak ya? Ar-rajulah. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami lanjutkan. Terjadi peristiwa di zaman Umar bin Khattab, tepatnya tahun 17 Hijriah. Salah satu gubernur di masanya Umar, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, beliau mendapatkan surat yang isi suratnya itu dicantumkan tanggal dan dicantumkan bulan, yaitu bulan Sya'ban. Abu Musa bingung, ini Sya'ban tahun ini atau Sya'ban tahun kemarin. Maka akhirnya para sahabat bermusyawarah, pentingnya kita membuat penanggalan tahun. Ada yang tahu Abu Musa ini meninggalnya dikubur di mana? Ini sahabat mulia, ya. Abu Musa al-Asy'ari. Sampai-sampai Muhammad Al-Fatih pernah bermimpi menemukan kuburan beliau. Beliau dikubur di mana? Di pinggir benteng Konstantin. Orang Madinah meninggalnya di Konstantin, Masya Allah. Pentingnya hijrah, meninggal di Konstantin. Waktu kaum muslimin ingin menaklukkan Konstantin, ternyata tidak berhasil. Baru berhasil berapa ratus tahun berikutnya, yaitu oleh Muhammad Al-Fatih. Waktu itu dalam pertempuran itu Abu Musa al-Asy'ari meninggal karena sakit. Meninggal karena sakit karena belum sempat kaum muslimin menguburkan beliau itu ditandu. Sampai-sampai orang-orang kafir mengatakan, wong mati, orang mati saja ikut perang, apalagi yang masih hidup. Insya Allah. Maka beliau dikubur di pinggir benteng Konstantin. Maka ada musyawarah untuk menentukan tahun. Dalam Islam ada 3 pendapat. Ada 3 usulan. Usulan pertama, ya Umar, mari kita hitung penanggalan itu dari lahirnya Nabi. Ternyata para sahabat tidak sepakat karena ternyata Nabi itu lebih tua daripada sahabat, sehingga sahabat tidak tahu persis kapan Nabi lahir. Dengan Abu Bakar aja selisih 3 tahun lebih tua Nabi. Kemudian usul yang kedua, kalau begitu wafatnya Rasul. Karena kalau wafatnya Rasul kan baru, kalau Rasul wafat tahun 11 Hijriah, baru sekitar 6 tahun. Sahabat masih ingat betul kapan Nabi wafat. Ternyata para sahabat juga tidak setuju. Karena Nabi wafat itu, kata para sahabat, kata Anas bin Malik, tidak ada hari yang paling gelap di Madinah ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sahabat tidak ingin sedih mengingat wafatnya Rasul, kan itu hari yang paling gelap. Maka betul kata Ibnu Sina, al-wahnu nisful dam. Kegelisahan, kegundahan itu separuh dari penyakit. Nah, hari ini kita gundah, mikir sakit, mikir loro, mikir corona, malah iso terpapar. Karena kegundahan itu separuh dari penyakit. Dan beliau mengatakan al-itmanu bidayatu sihah. Ketenangan itu adalah awal dari kesehatan. Ini juga psikis. Saya juga ngalami dulu mondok bagian UKP, bagian kesehatan. Nek hari malam Jumat, kalau hari Senin dan hari Kamis banyak yang sakit karena hari puasa. Tapi saya itu heran, Pak, bagian UKP itu saya itu heran. Hari keluar itu tidak ada yang sakit. Saya kelas mari, Pak. Dodolan ke Solo, Simo. Tatkala hari keluar sembuh. Ini kan juga karena jiwa. Tapi tatkala hari puasa sakit, diperiksa dokter benar sakit betul. Kasih paracetamol, kasih antibiotik ya. Pemenang kasih CTM, bablas ya. Ikhwan fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya disetujui oleh para sahabat usul yang ketiga. Tahun itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari apa? Hijrahnya Rasul. Ini saya ingin tanya lagi kok nggak ada yang jawab dari tadi ya. Nabi hijrah tanggal berapa, bulan apa? Bisa tanya ya sekarang. Yang jawab saya ngasih hadiah saya insya Allah. Ada yang jawab nggak ini? Kapan Nabi hijrah? Ada yang tahu? Nabi hijrah kapan? Insya Allah ngancung juga tidak kalau salah juga tidak denda. Ada yang naik tangan, santriwati bahasanya tekun dan teliti. Ada yang tahu? Kapan Nabi hijrah? Nabi hijrah itu dimulai tanggal 27 Safar dan sampai ke Madinah pertengahan Rabiul Awal. Berarti sekitar 2 minggu perjalanan. Jarak Mekah dan Madinah itu sekitar 500 tahun. Nabi mulai hijrahnya tanggal 27 Safar. Tapi kenapa kok tahun barunya Muharram? Karena Muharram itu tahun pertama dalam penanggalan Islam. Tapi kalau hijrahnya Nabi dimulai dari 27 Safar dan sampai ke Madinah berapa? Pertengahan Rabiul Awal. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka memperingati 1 Muharram ini tidak lepas dari kita memotret hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan satu ayat yang nanti kita minta para asatid, para santriwan, santriwati nanti membaca, merenungi ayat ini. Ayat tentang ancaman bagi orang yang tidak mau hijrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tafahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir. Surat An-Nisa ayat 97. Innal ladzina yatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya ketika malaikat
diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Ya. Sesungguhnya disebutkan tatkala malaikat itu mencabut nyawa orang-orang dolimi anfusihim, yaitu orang-orang yang mendolimi dirinya. Dolimi anfusihim maksudnya adalah orang-orang yang dosanya banyak. Qalu fima kuntum, dan malaikat bertanya kepada orang-orang yang dicabut nyawanya dalam kondisi dosanya banyak. Kenapa engkau itu dosanya bisa banyak? Qalu kunna mustad'afina fil ardh, karena dulu sewaktu saya masih hidup, sewaktu saya di dunia ini, saya ini termasuk orang yang lemah. Perlu dicatat, lemah itu dekat dengan dosa. Jadi orang muslim harus kuat, kuat ilmunya, kuat kedewasaannya, kuat pemikirannya, kuat fisiknya, kuat hartanya kalau bisa, kuat ekonominya. Karena orang lemah itu dekat dengan dosa. Contohnya di sebuah kantor, di sebuah perkantoran, semua karyawannya korupsi, semua karyawannya manipulasi, pungli dan yang lain. Ada satu orang yang tidak korupsi, karena dia lemah, maka dia pikir, nanti kalau saya nggak ikut korupsi, biar jadi saya hidup yang melaporkan. Kalau saya tidak ikut korupsi, bisa jadi nanti saya dimutasi ke Papua, ke Nabire atau ke Puncak Jayawijaya. Akhirnya karena dia lemah, dia ikutan apa? Korupsi. Contohnya di pondok pesantren, atau nggak ada, di pondok nggak ada ya, di masyarakat awam sana, di masyarakat awam, di komunitas yang tidak baik, rata-rata teman-temannya pada merokok. Kok dia tidak ikut merokok? Karena dia lemah, terpengaruh oleh komunitasnya, akhirnya berbuat apa? Dosa. Maka lemah itu dekat dengan dosa. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Maka malaikat berkata, apakah engkau tidak tahu kalau bumi Allah itu apa? Luas. Fatuhajiru fiha, dan engkau bisa hijrah ke sana. Coba para santriwan santriwati bayangkan, sudah meninggal jadi omyang malaikat. Perawan saya wis mati di omyang. Ngerti ya, disuruh hijrah, dikasih solusi untuk hijrah padahal udah meninggal. Kemudian malaikat mengatakan, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itulah orang-orang ya yang tempat tinggalnya di neraka jahanam, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini mereka kasih akibat tidak mau hijrah. Ada dua hijrah, hijrah maknawi sama hijrah dohiri atau jasadi. Maknawi itu sama dengan hijrah batin, hijrah dari maksiat menuju taat, hijrah dari yang haram menuju yang halal. Kalau hijrah jasadi, hijrah dari komunitas yang jelek menuju komunitas yang baik, dari daerah yang banyak kekafirannya menuju daerah yang di sana syiar-syiar Islam bisa dikerjakan. Maka mari kita punya semangat hijrah. Sebagaimana tadi Ustaz Samsudin Rosat menerangkan, mari momentum 1 Muharram ini menjadi momentum yang sangat luar biasa. Karena momentum ini adalah momentum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya surat At-Taubah ayat 40 yang tadi dibaca oleh santriwan di sini. Surat At-Taubah ayat berapa? 40. Nanti dibaca At-Taubah ayat berapa? 40. Tadi sudah dibacakan. Jadi nanti renungi, baca tafsirnya. Orang yang hijrah itu pasti akan ditolong oleh Allah. Allah sendiri yang tolong.
Kalau sejak hari itu dia keluar dari pekerjaan yang haram, pindah yang halal, sejak itu pula Allah tolong. Bunyinya apa? Illa tansuruhu faqad nasarallah. Kalau engkau tidak menolong Muhammad, pasti Allah sendiri yang akan tolong dia. In akhrajahul ladzina kafaru. Ada 3 id. Jangan nanti baca ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 40 itu ada id. Id itu artinya apa bahasa Arab? Apa id itu? Id itu artinya apa? Ketika atau sewaktu-waktu, ya. Maka di sini ada 3 kata id yang di dalam surat At-Taubah bukti Allah tolong nabinya. Pertama adalah id akhrajahul ladzina kafaru. Ketika nabi dikeluarkan, diusir oleh orang kafir. Diusir itu penak atau tidak penak? Diusir. Saya contohkan, dulu saya kontrak di Cang, durung rampung kontrakane dijaluk. Itu penak atau tidak penak, Pak? Dari kacamata kita nggak enak. Tapi ternyata dengan diusir itu saya bisa beli tanah. Nah, diusir, Pak. Dengan diusirnya Nabi bisa datang ke mana? Madinah, dan Madinah adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya, diganti dengan yang lebih baik. Contohnya, kalau Yusuf itu tidak dibuang ke Sumur, tidak akan mungkin Yusuf bisa sampai ke Mesir. Maka mari kita memaknai musibah, memaknai ujian itu. Semoga ujian musibah itu sesuatu yang akan menggiring kita kepada masa di mana kejayaan kita itu hadir. Allah menggiring kita kemana? Ke suatu zaman, ke suatu tempat di mana zaman keemasan kita ini. Dengan benturan ujian itulah Yusuf alaihissalam menjadi menteri di Mesir. Dengan diusirnya Nabi Muhammad SAW di Mekah, Nabi bisa membangun Madinah menjadi kota yang penuh dengan peradaban Islam, dan syiar Islam sampai ke sini. Itu bukti Allah tolong nabinya ketika Nabi diusir. Saya cerita. Sebelum peristiwa hijrah, orang-orang Quraisy bermusyawarah di Darul Nadwah. Di mana? Darul Nadwah. Kalau orang Islam, markasnya di mana? Darul Arqam. Saya tanya, Darul Arqam itu rumahnya siapa? Rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Letaknya dekat dengan Ka'bah. Tapi kenapa orang-orang Quraisy tidak tahu kalau itu menjadi markas Nabi? Itu ada rahasia yang besar. Dan ini juga perlu menjadi hikmah ibrah di pondok pesantren Tahfidzul Quran Luqmanul Hakim. Kalau Anda cari referensi tentang Arqam bin Abi Arqam di kitab-kitab sirah, mungkin di Hayatus Sahabah atau di karangannya Abu Nuaim, jenengan tidak akan mungkin bisa menemukan referensi yang sangat detail tentang Arqam bin Abi Arqam, termasuk di Syiar Alamin An-Nubala mungkin, atau di Sifatus Sofahnya Ibnu Jauzi. Mungkin jenengan akan menemui nama Arqam bin Abi Arqam, tapi kalau menemui kisahnya sangat pendek, kalah dengan kisahnya Umar, Utsman, Ja'far, Ali. Padahal Arqam bin Abi Arqam itu di masa awal Islam memiliki peran yang sangat penting. Apa hikmahnya? Arqam itu tidak dikenal. Memang kadang-kadang kita butuh orang-orang seperti Arqam bin Abi Arqam. Tidak dikenal tapi fungsi dan manfaatnya sangat luar biasa daripada dia dikenal. Coba kita bayangkan, kalau Arqam itu dikenal, pasti dakwah Nabi hancur karena ketahuan markasnya di rumah beliau. Maka mari kita bersyukur kepada Allah SWT kalau ada di antara Dewan Asatidz atau mungkin di
anggota yayasan yang punya peran penting walaupun tidak sekenal mudirnya harus tetap istiqomah. Karena jadi itulah peran dia di situ. Peran yang sungguh luar biasa. Nek dikenal malah tambah ambruk dah ya. Ini peran penting, itu pondasi awal Islam. Tinggal di tempatnya Arqam bin Abi Arqam, itu Darul Arqam. Saya cerita kenapa hijrah itu momentum yang luar biasa dalam kehidupan Nabi. Karena iblis itu datang di zaman Nabi cuma 2 kali. Satu dalam peristiwa hijrah, yang kedua di dalam jihad fisabilillah, yaitu perang Badar. Kalau iblis itu datang sendiri tanpa mewakilkan dengan anak buahnya, berarti keadaannya keadaan yang genting. Paham ya? Keadaannya apa? Genting. Padahal iblis itu diciptakan oleh Allah lebih dahulu daripada Nabi Adam. Jadi iblis itu sudah punya folder tentang manusia itu sejak zaman Nabi Adam sampai zaman kita hari ini, dia punya folder. Contohnya untuk ngalahin Isa itu dia tahu mungkin 300 tahun yang lalu ada orang yang mirip Isa, ngalahin gampang. Kenapa? Iblis sudah gadah file ya. Foldernya banyak. Menghadapi macam-macam menungso itu mudeng iblis. Tapi kenapa di zaman Nabi datang 2 kali? Satu dalam peristiwa hijrah. Jadi kalau orang-orang Arab kumpul untuk musyawarah para pembesarnya, iblis datang menyerupai orang tua dari Najd dan memakai baju yang mewah. Saya tanya kepada para jamaah di sini, kenapa iblis dipersilahkan masuk ke rapat padahal iblis tidak bergerak? Dipersilahkan oleh Abu Jahal untuk duduk bareng ngobrol membahas masalah yang besar, yaitu ingin menghambat dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tamu undangan, tapi dipersilahkan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jawabannya, tatkala iblis ngobrol dengan Abu Jahal, ngomongnya meyakinkan. Itu omongannya meyakinkan. Yang kedua, dari segi pakaian bukan orang sembarangan. Contohnya di atas ada kumpulan, ada rapat ya. Jenengan kok ke atas, ada di tempat atas ada tempat yang ada meeting, ada kumpulan. Jenengan tidak diundang, jenengan berangkat ke sana pakai mobil Jetstar atau mobil hijet tua itu. Jenengan ingin ikut rapat, nggak diundang. Saya yakin urusan kami orang tua, Pak. Tapi jenengan berangkat dengan mobil Hammer, mobil Rubicon, mobil Land Cruiser, kan ya langsung suruh masuk. Saya meyakinkan ini. Kayak tamu undangan, udah bukan. Sebagaimana iblis, pakaiannya meyakinkan. Nah, kumpul di situ. Yang usul pertama adalah Abu Aswad. Abu Aswad mengatakan, saya usul Muhammad kita usir. Maka iblis mengatakan, saya itu usul yang tidak tepat. Kalau diusir, dia bisa berdakwah ke suatu tempat. Karena orang Islam bukan semuanya berdakwah. Dan nanti dia bisa kembali ke sini mengganggu kita lagi. Kemudian Abdul Bukhtari usul, kalau gitu saya usul Muhammad ditangkap, dipenjara sampai mati. Maka iblis mengatakan itu juga tidak tepat. Kalau di penjara dia bisa dibebaskan oleh teman-temannya, karena para sahabatnya tidak akan mungkin terima. Nanti kita khawatir dilepas lagi oleh mereka. Maka Abu Jahal mengatakan, saya akan usul, dan usul saya yakin kalian akan menerima. Setan golongan manusia bertemu dengan setan dari golongan jin, berkolaborasi ya? Berkolaborasi. Maka Abu Jahal mengatakan, mari kita kumpulkan 40 pemuda yang mewakili satu kabilah. Mari kita bunuh Muhammad rame-rame dan darahnya dibagi kepada 40 kabilah, sehingga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib
tidak bisa menuntut balas. Apa kata iblis? Ini usul yang paling tepat. Jadi setan dari golongan manusia bertemu dengan setan dari golongan jin. Maka sepakat, ternyata Allah sudah menyampaikan kepada malaikat Jibril tentang hasil musyawarah orang-orang Quraisy. Ternyata Allah Subhanahu wa taala selamatkan nabinya. Nabi keluar dari mana? Dari rumah tanpa sepengetahuan mereka. Itu aja Nabi masih pesan udah Ali, ya Ali, kau tidur di kamar saya. Ada dua fungsi, satu untuk menipu mereka, yang kedua untuk menjaga harta titipan orang-orang Quraisy. Jadi masya Allah, Nabi itu kan orang-orang Quraisy itu menitipkan uang, menitipkan harta kepada Nabi. Maka Nabi digelar Al-Amin. Tapi jenengan menggali, jenengan diusir oleh suatu komunitas yang komunitas itu titip barang kepada jenengan, titip uang. Nek itu saya, barangnya tak kuputi, tak gawa lunga, nggo modal. Tidak dengan Nabi. Nabi mengembalikan. Itu akhlak yang mulia. Orang dikemplang orang, masya Allah, Rasul mengembalikan harta titipannya orang Quraisy. Maka orang Quraisy mengatakan Radina bil Amin. Saya ridho kepada Muhammad karena Muhammad itu Al-Amin. Se-Al-Aminnya Nabi aja ditolak, apalagi kalau ada dai. Ya ini PR. Ini menjadi nanti yang keluar dari rumah hakim sudah lulus, jadi pengingat. Dai itu harus amanah, harus jujur. Yang sejujur-jujur kayak Nabi aja ditolak, apalagi dai yang tidak jujur. Sing jujur ora ditampa, ya. Ada yang tidak menerima, apalagi ada dai yang tidak amanah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertolongan yang pertama. Pertolongan yang kedua, idhuma fil ghar. Ketika Nabi berdua dengan Abu Bakar, ketika Nabi berada di dalam gua berdua, ketika mereka berdua di gua, apa pertolongannya? Nah, ini saya cerita. Idhuma fil ghar. Saya ingin cerita bahwa Nabi itu tatkala hijrah itu beliau sembunyi di Gua Sur. Gua Sur itu letaknya mana? Ada yang tahu Gua Sur? Kalau Madinah itu letaknya utaranya Mekah. Secara logika Nabi hijrah itu jalannya ke utara. Karena Madinah itu letaknya mana? Utara Mekah. Tapi Gua Sur itu letaknya selatan Mekah. Nabi ingin mengecoh orang-orang Quraisy. Beliau sembunyi 3 hari di Gua Sur karena supaya mengecoh mereka. Yang kedua, Nabi perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengembalakan kambing di sekitar Gua Sur, dan Abu Bakar memerintahkan budaknya, seorang sahabat mulia yaitu Amir bin Fuhairah, untuk mengembalakan kambing. Itu ada 2 fungsi. Satu, untuk logistik, itu diambil susunya, ya, susu kambing. Yang kedua, untuk menghapus jejaknya Rasulullah dan Abu Bakar. Masya Allah, di Nabi itu cerdas dan tertib, terprogram, rapi. Masya Allah, beliau ini dihitung betul, diukur, polanya juga dirubah. Qadarullah, orang Quraisy juga tidak kalah cerdas. Jadi Nabi sudah usaha ikhtiar, ternyata orang Quraisy tidak kalah cerdas. Kemudian orang Quraisy sudah putus asa, tidak bisa menemukan Nabi. Akhirnya mereka meminta kasifah. Kasifah itu adalah orang yang memiliki keahlian bisa membaca jejak telapak kaki. Dan ini adalah orang-orang dari Bani Khuza'ah. Jadi kasifah ini karena adalah orang-orang yang memiliki keahlian, bisa mengetahui ini kakinya siapa, dari Bani siapa, terakhir sopo, bisa. Ini kasifah. Jadi kasifah ini punya keahlian melihat jejak kaki. Kalau hari ini namanya sidik jari. Seperti kalau kita melanggar undang-undang IT,
walaupun sudah dihapus ya, ada orang-orang yang punya keahlian bisa memunculkan kembali jejak kita di dalam dunia maya. Sama, walaupun Nabi sudah menghapus dengan perantara kambing, mereka tahu. Maka kasifah itu menjadi diupah oleh orang Quraisy, namanya kasifah. Kasifah itu kerjaannya adalah meneliti jejak kaki. Ketemu Pak, ketemu tepat di mulut Gua Sur. Maka kasifah itu mengatakan Muhammad itu hanya dua kemungkinan, naik ke langit atau ambles ke bumi. Karut koco motor jual. Mereka sudah berpikir buat masuk gua. Itulah pertolongan Allah. Kalau kita udah ikhtiar dengan penuh keikhtiaran, yang kedua kita tawakal kepada Allah. Allah tolong nabinya. Sampai Abu Bakar mengatakan kalau seandainya mereka melihat mata kakinya, kita sudah ketahuan. Sampai salah satu di antara mereka pipis di mulut gua. Dan Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, ini bukti mereka tidak melihat kita. Kalau mereka melihat kita, tidak mungkin dia melihatkan auratnya di depan mata kita. Karena sejahiliyahnya orang Arab itu tidak akan mau dilihatkan auratnya di tempat umum. Nah, hari ini lebih jahiliyah daripada orang Arab. Maka bersyukur para santriwati tinggal di lingkungan pondok memakai hijab syar'i. Ini Allah tolong. Padahal Nabi sudah ikhtiar, sudah usaha, tapi Allah Subhanahu wa taala yang tolong. Yang tolong. Yang ketiga, juga katakan juga in yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka orang yang hijrah harus ditulis di dalam dadanya itu kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Maka mas-mas ini yang dulu punya teman, punya kawan, semoga tidak punya pacar barang. Ini sekarang masuk pondok ini hijrah, tinggalkan masa lalu yang buruk menuju masa lalu masa yang baru yang baik. Maka orang yang hijrah itu tulis di dalam dirinya la tahzan, termasuk mbak-mbak ini sudah hijrah pakai hijab syar'i, sudah hijrah tolabul ilmi fisabilillah. Ini harus tertanam dalam dirinya la tahzan. Ojo mikir omah, mikir tanggane, mikir koncone. Sudah hijrah itu harus ditulis la tahzan innallaha ma'ana. Kenapa? Hijrah itu menguras hati, menguras rasa. Karena dia meninggalkan sesuatu yang dulu dia cintai. Barang haram, barang halal menuju apa? Barang yang halal. Yang dari subhat menuju yang tidak subhat. Dari kebiasaan yang buruk menuju kebiasaan yang baik. Dari biasa nonton sinetron Korea sekarang tidak nonton lagi, loh. Dari game online sekarang baca Quran. Itu kan menguras rasa, menguras apa? Hati. Maka perlu ucapan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, Nabi pun tatkala sudah keluar dari Mekah itu Nabi menghadapkan wajahnya di kota Mekah. Dan Nabi mengatakan, dan Nabi ngobrol dengan kota Mekah, wahai Mekah, engkau kota yang saya cintai. Kalau bukan karena penduduknya mengusirmu, saya akan tetap tinggal di sini. Nabi ngobrol. Tatkala Nabi sampai Madinah, kalau ada orang Mekah mampir ke Madinah, Nabi tanya, hari ini Mekah musim apa? Bukti Nabi cinta Mekah. Nah, saya ngomong saya pantas, saya tinggal di Arab, ada orang Indonesia datang ke Mekah, saya tanya hari ini Indonesia musim apa? Itu pantas. Karena Indonesia itu ada musim duet, musim langsep, duku, duren, mangga. Ada Mekah musim watu, nggak ada.
Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hari ini Mekah baru bersemi rumput itkir. Itkir itu rumput yang untuk menggosok mayit. Sebagaimana Mus'ab bin Umair, kakinya dikasih rumput itkir karena tidak ada kain yang bisa menutup jasadnya secara utuh. Maka ya Allah Subhanahu wa taala, mari tanamkan dalam diri kita semangat hijrah. Semangat yang lebih baik, meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Apa janji Allah? Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, apapun itu Allah akan ganti yang lebih baik. Ini janji Allah, akan diganti dengan lebih baik. Maka hijrah itu momentum terbesar dalam kehidupan kita. Titik tolak perubahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di pondok pesantren yang kita cintai ini, 1 Muharram dengan kita memotret spirit hijrah Rasulullah SAW, semoga ini menjadi momentum terbesar di pondok ini. Ada perubahan yang sangat luar biasa dengan kita mengambil dari potretnya hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf ternyata waktunya melebihi 1 jam lebih. Kami kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awladana awladan shalihin hafidina lil Qur'ani wa sunnah fuqaha fid din mubarakatan hayatun fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al tulabana tulaban sholihin hafidina lil Qur'ani wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatun fid dunya wal akhirah. Allahumma innaka al-'afwu tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka al-'afwu tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka al-'afwu tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal du'aana. Allahumma taqabbal du'aana ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami tak banyak berbuat dosa kepada Engkau ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami kesempatan bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah mereka kesehatan ya Allah. Mudahkanlah rezekinya ya Allah. Mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Tetapkanlah kami untuk bisa mencintai kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami belum bisa membalas kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah balasan yang terbaik untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafur, berikanlah keberkahan kepada guru-guru kami ya Allah. Guru-guru di TPA kami ya Allah. Guru-guru di Mahat kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, jagalah guru-guru kami ya Allah. Berikanlah mereka kesehatan ya Allah. Berkailah umurnya ya Allah.
mudahkanlah rezekinya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kasihanilah mereka ya Allah. Angkatlah derajatnya ya Allah. Angkatlah derajatnya ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafur, jadikanlah kami anak-anak santri-santri yang soleh dan solihah ya Allah, yang selalu taat kepada Engkau ya Allah, mentaati guru-guru kami ya Allah. Kami bisa berlaku hormat kepada guru kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kesemangatan dalam thalabul ilmi ya Allah. Berikanlah kami kesemangatan dalam thalabul ilmi ya Allah. Berikanlah kami keberkahan dalam thalabul ilmi ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kami yang nampak maupun yang tersembunyi ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang nampak maupun yang tersembunyi ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.